Nasrullah atau yang kerap dipanggil Pak Nana ini bukanlah sekedar pedagang susu kambing keliling biasa. Dengan beternak kambing untuk diambil susunya, Pak Nana juga mendirikan rumah Quran dan pesantren gratis bagi anak jalanan. Lokasi peternakannya berada di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Berawal dari 1 ekor kambing, berkembang menjadi lebih dari 30 ekor kambing jenis Etawa, penghasil susu bermutu. Melalui usaha yang digeluti selama puluhan tahun, Pak Nana merupakan sosok yang bisa mengedukasi banyak orang untuk terus hidup produktif, namun tidak melupakan aspek-aspek kemuliaan lainnya, seperti yang ia lakukan dengan menjadi pengasuh pondok pesantren untuk anak jalanan dan kaum duafa. Bagaimana kisah inspiratif dari Pak Nana, si pedagang susu kambing keliling? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah, bersama Ko Denny Slim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngaji bareng lagi, kumpul bareng lagi dengan semua pemirsa di acara Selalu Ada Hikmah yang kita tahu pasti akan selalu datengin orang-orang hebat yang dimana kita bisa belajar dari beliau-beliau ini. Kali ini ada seorang tukang susu kambing keliling, Masya Allah. Tapi bukan tukang susu kambing biasa, beliau juga bikin pondok pesantren. Namanya adalah Bapak Ansarullah. Kita orang kenalnya biasa dipanggil Bapak Nana Susu ya, Masya Allah. Kita akan belajar dari beliau ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, barakallah semua. Alhamdulillah. Jadi katanya ini jual susu kambing. Ada ternaknya sendiri. Ya, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jadi merah sendiri, dikemas sendiri, Iya. terus keliling. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana aja biasanya Ya, keliling? yang dekat-dekat aja. Oh gitu. Dari mana tinggalnya tadi? Dari Citayam Citayam. Berarti ke sekitaran, nyampe ke Depok ya, berarti. ke Depok pinggiran aja. Heeh. Terus? Yang dekat-dekat aja. Iya. Sehari bawa berapa banyak berarti? Ya, paling 5 liter. 5 liter. Itu habis biasanya ya? Ya, alhamdulillah. Habis. Nah. Terus di saat orang yang lain kalau jualan itu banyak ya, tapi ini Masya Allah sambil bikin bangun pondok pesantren. Nah itu gimana ceritanya? Alhamdulillah, rahmat Allah semua. Heeh. Ya, di saat ada kelebihan dagang kita kumpulin. Heeh. Habis dagang kita beli semen, beli pasir. Kita bangun sendiri. Kita kerjain sendiri. Dibikin bahan-bahannya dibeli. Iya, dibeli. Semen, pasir, terus sekarang gimana berarti progresnya? Ya, udah hampir 50%. Hampir 50%. Dan udah dilakuin berapa lama? Udah lama sekali, udah 3 periode. 3 periode, Iya. 3 periode pemerintah maksudnya. Tiga angkatan. Oh iya. 3 angkatan santri. Sudah 15 tahunan. Ya, alhamdulillah. Sekarang 2025, berarti udah dari 2010 mulainya. 2007. Oh 2007, wah berarti udah lebih dari 15 tahun ini. Mas. Iya, alhamdulillah. Dulu awalnya apa emang sekalian ada emang kasihan ini anak-anak mungkin pada pengen ngaji nggak ada tempatnya Iya. atau awalnya gimana sampai kira kepikiran untuk bangun? Iya, emang cita-cita dari awal buat membantu orang-orang yang nggak mampu. Heeh. Iya, usaha kita, iya, pedagang asongan. Awalnya sempat dagang asongan dulu Ya, sebelum semua. yang kambing, susu kambing. Iya, susu kambing, kerja buruh, kerja kasar, apa aja kita kerjain sambil Apa aja, mijat, sambil ya. apa gitu. Heeh, Jadi alhamdulillah uang terkumpul, heeh, kita bangun kontrakan. heeh, Setelah kontrakan terbangun, kita piara sapi. heeh, Kemudian sapi kena musibah pada meninggal. heeh. Akhirnya munajat sama Allah, minta tempat. Alhamdulillah Allah kasih tempat seluas 1.700 meter. Lahannya sekarang ada 1.700 meter. Iya. Itu tanah yang 1.700 meter gimana? Ada yang wakafin atau Sekarang dibeli? saya udah wakafin. Saya beli, boleh jual rumah, jual kontrakan, jual semua. Oh, Masya Allah. Udah diwakafin. Terus sejauh ini ada yang ikut bantu nggak? Ya sedikit-sedikit ada, tapi nggak setiap hari. Itu kadang-kadang aja. Mhm. Karena sekarang ada tergerak ada donatur yang kasih ubin, yang kasih keramik, kita ngasih bahan baku. bergerak ya. terus bangun gitu. Ada timnya berarti, Set? Nggak ada tim, tim Ya, sendiri. atau teman-temannya atau keluarga yang mungkin ikut bantu. Belum juga? ada sendiri. Masya Allah. Yang ngajar? Saya sama anak Oh ada putra. putri Oh putri usia berapa? usia 19 tahun mungkin, Ikut bantu ngajar itu. baru semester 5. Oh lagi sambil kuliah.
Ngajarnya apa aja ngajar yang badang dari situ Ya, sampai? ngajar yang manfaat buat masyarakat dulu, yang enteng-enteng aja. Ya, Gitu. belum bisa ngaji, belum kenal Iya, alif diajarin, bahasa, ajarin. ajarin semua. Kalau udah lancar ya udah mulai lancarin. Kita Udah ajarin mau hafal, ngapalin. Cara-cara usaha bagaimana, usaha yang diajarin. benar ya, yang berkah. Dan sejauh ini udah berapa anak atau berapa santri yang udah ikut dapat manfaat bisa belajar di sini? Santri banyak. Gitu. Nggak ada di data nggak udah berapa ribu orang? Nggak ribuan sih, ya tahap pertama pernah 112 orang. Tapi yang berhasil cuma 4 orang. Wah. Karena kita nggak punya asrama, jadi nggak bisa didik sesungguhnya gitu. Ya belum maksimal. Iya, jadi masih berbaur ke masyarakat. Tapi ya yakin ya nggak akan ada yang sia-sia semua perjuangannya. Alhamdulillah. Karena kita meninggalnya nggak ditanya berapa orang yang udah kamu solehin, Iya, tapi betul. ditanyanya ya kita udah berbuat apa aja. Berbuat baik untuk bangsa. Nah itu bagi waktunya gimana? Kelilingnya tadi nyampe kemana aja biasanya? Ya, keliling paling 2 jam. Ya pagi berangkat, Pagi Nah. saya kerja buruh, nah, pabrik. dari Ya, jam dari jam habis subuh nah, sampai sampai jam 7. oke, terus Kemudian meras kambing, nah, bungkusin, terus habis kasih berapa makan lama kambing. tuh? Meras sampai Ya, sampai jam 9 ke jam 9. baru kita jalan dagang. Ngider. Ngider. Kira-kira habis laku beres di jam berapa? Jam 11 atau Sudah habis 12, ya? iya. Dijualnya berapaan? Kita jual 20.000 seperempat. 1/4 gram. Iya, Pak. Masya Allah. 1/4 kilo, mohon maaf ya. Kilo, iya. 1/4 kilo. Aslinya 20.000, tapi ada aja ya orang Iya, baik. ada aja yang kasih lebih. Jadi jam 11 sudah beres, pulang zuhur pas ya. Iya, jual. Habis zuhur udah ikut bantu ngajar atau mulainya sore Nah, biasanya. jarang saya anak-anak kan kebanyakan itu ada yang pada ngamen. Jadi pulang sore. Jadi kita mulai jam 5 mulai. Jam 5 baru mulai ya. Iya, Pas santri-santrinya juga udah ada beres ngamen atau Iya, mungkin dia juga ada yang kerja. kadang-kadang juga ada yang belum pulang juga. Iya ya. Mereka yang sendiri tuh kayak sebetulnya ada orang tua apa emang nginep Iya. atau emang nggak punya tempat tinggal juga? Ada orang tua, ada yang nggak punya orang tua juga. Masya Allah. Luar biasa pemirsa, di saat orang lain udah jualan yang penting perut sendiri aja kenyang, Iya. boro-boro mikirin orang lain, bahkan sampai ada yang mengalahkan segala cara, ini sampai masih ngurusin mereka ya. Luar biasa ya. Tapi kau juga penasaran ini pengen nyobain susu kambingnya kayak gimana? Susu Insya Allah. kambing yang pasti berkah banget ini luar biasa. Amin, Karena yang amin. didapat pun akhirnya jadi santri, jadi tempat orang belajar ngaji untuk itu. Jangan Amin. kemana-mana ya, kita bakal lihat belajar lebih banyak pada beliau tetap di acara Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Tadi kita udah bahas perjuangannya Pak Nana, jualan, apapun dilakuin, dijual semuanya, bahkan sampai untuk membeli tanah, buat dijadiin pesantren, ngajar anak-anak ngaji, nyari duitnya juga sendiri. Nah, salah satunya wasilahnya ini dengan susu. Penasaran dengan susunya ya, yang juga katanya bisa jadi wasilah kesembuhan bagi orang lain. Ya, kita tanya. Ustaz, coba pengen lihat susunya, ada yang dibawa nggak? Oh, ada. Masya Allah. Wah, ini dingin ya, udah diademin ya. Kita tambah pengawet, jadi harus Tanpa dingin. pengawet, jadi harus dingin. Ini yang diperah kapan ini? Pagi. Ini baru tadi pagi diperah. Masya Allah. Nah, kalau susu kambing itu boleh langsung dari diperah langsung diminum itu boleh? Seharusnya kalau untuk obat harus dari peras itu langsung diminum. Oh gitu. Ini berarti benar-benar dari kambing langsung ke botol ini? Iya, ini udah ke botol, udah dikasih madu. Ini dikasih madu? Ya, madu hutan. Masya Kan Allah. obat paling terbaik susu dan madu. Masya Allah. Gimana ceritanya ini katanya orang ya jadi jalan sembuhnya dari Allah ya. Iya. Tapi akhirnya minum ini jadi sehat. Ah, gimana ceritanya itu? Ya, ini semuanya karena rahmat Allah. Heeh. Ya, kita, Pernah ada orang cerita misalkan dia sakit apa terus akhirnya sembuh? alhamdulillah. Banyak. Apa sakit apanya ya? Pernah ada yang cuci darah seminggu 2 kali. Alhamdulillah berhasil, rahmat Allah. Oh, Masya Allah. Setelah minum Susu. susu kambing ini. Terus pencandu narkoba. Oh, ya Allah. 3 bulan berhasil normal. Udah nggak ketergantungan lagi. Udah nggak tergantung. Berhenti. Berhenti, alhamdulillah. Ikut nyantri juga jangan-jangan sekarang. Ya, yang nyantri itu anak pan. Anak pang. Biasanya, Masya Allah. Ini boleh saya coba Silakan. cobain ya? Silakan. Niatin sesuai dengan penyakit. Iya, kalau ada penyakit, Ya, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan semua.
Sama paling wasilah susu kambing dari pondok pesantren kita. ya nih dari pondok pesantren nih pemirsa, Masya Allah, di ngajiin, Iya. dikerjainnya dijaga semua benar-benar keberkahannya. Iya. Dicobain ya Pak ya. Sebelum meras harus punya wudu. Sebelum meras pun harus wudu dulu. Jadi Doa Imam semua. Bukhari dulu nulis Sahih Bukhari itu 16 tahun dan beliau setiap pengen menuliskan hadisnya itu wudu dulu, bahkan sholat sunnah 2 rakaat dulu. Jadi gimana kok kalau pengen nulis nanti batal, beliau wudu lagi. Ya itu terjaga keberkahannya insya Allah. Izin ya, minum ya, kalau ya bisa. Allah kabul, Allah ridho semua. Allah angkat semua penyakit. Bismillah. Alhamdulillah enak Itu saya habisin lah. Bisa. Alhamdulillah. Gimana ini Pak? Harus dimasak dulu gitu nggak? Atau Seharusnya enggak untuk digodok gitu? dimasak, seharusnya. Seharusnya enggak. Iya. Jadi pas diperah Hmm. langsung minum boleh, Hmm. kasih madu boleh lebih baik. Gitu. Terus- Madunya juga harus madu murni ya. Iya, madu murni, Hmm. madu dari hutan. Hmm. Terus orang tadi akhirnya datang dengan sembuh. Terus akhirnya jadi jembar juga dari mulut ke mulut orang ke orang. Alhamdulillah. Ribuan pasien Ribuan ya. hasil ya. Udah nyampe dicari. Selama 25 tahun dagang susu. Selama 25 tahun dagang susu, dan juga tadi diceritain bahwa dulunya katanya sempat mijit juga ya Pak ya. Ya insya Allah. Ya terus akhirnya dari mijit sampai akhirnya jadi ke susu, ini gimana ceritanya? Ya, karena banyak pasien perempuan, kita nggak megang perempuan soalnya. Jadi minta dengan apa ya Allah kasih untuk pengobatan tersebut. Ternyata kambing Allah kasih ada susunya. Masya Allah. Nah, itu berkah ya. Di saat, ya mohon maaf ya, di luar sana ada orang justru modus pengennya mijitnya yang perempuan. Ini beliau pengen jadi jalan kesembuhan bagi orang. Tapi kan qadarullah, laki-laki kalau pasiennya perempuan masa iya kan bukan mahram. Iya, Akhirnya betul. beliau berdoa kepada Allah, bermunajat supaya gimana caranya bisa jadi jalan kesembuhan bagi orang lain tanpa harus disentuh sama sekali. Allah takdirkan ternyata dari kambing Alhamdulillah. ngeluarin susu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya tadi katanya yang udah testimoni orang-orang pengakuan yang udah sembuh wasilahnya dengan berdoa ke Allah terus minum susu ini, ada penyakit apa aja tadi? Yes. Banyak sih. Yang paling yang kayak menurut yo, wah ini parah banget penyakit, tapi atas izin Ada Allah penyakit, pernah penyakit paru-paru bocor. paru-paru bocor. Iya, sudah diyasinin rahmat Allah sembuh. Oh. Minum susu. Waktu itu tahu-tahu dia datang cerita, Enggak, anak yang cerita temannya sakit. temannya sakit. Iya, kemudian kita lihat Hmm. betul. Tangannya sudah segede gagang sapu. Tangannya kenapa? Udah seperti gagang sapu, udah kurus habis. Oh bener-bener tinggal tulang sama kulit Tulang. doang. Betul. Alhamdulillah rahmat Allah sembuh. Sekarang sehat juga. Sehat. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan udah punya anak kayaknya. Oh, dari yang dulunya temennya anak, sekarang Iya. udah punya anak lagi. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pahala jariah setiap Amin, kali beliaunya amin, sehat. barakallah, amin. Udah gitu orangnya punya anak-anak lagi, beribadah, jadi pahala jariah bagi Panana ya. Amin. Terus gimana Pak? Kadang ada nggak ya, selevel Rasul aja ada yang nggak suka pada beliau yang paling mulia. Iya. Ada yang kadang mungkin meremehkan, memandang sebelah mata, atau kadang ngehina, mencaci gitu. Pada Banyak sekali. Banyak. Ya? Banyak. Dari usaha kita jatuh bangun. Mm-mm. Terus semua piaraan pada lewat, pada mati. Sempat Kemudian diuji pernah hewan ternak sendiri pun sempat sudah 2 kali. Gitu. Berapa hewan? Udah 6, sapi 6 kurang lebih. Sapi, Ya kambing nggak kehitung. minyak itu. Kemudian istri pun sakit sampai 2 bulan. Sakit apa Pak? Iya, sakit aja udah. Nggak usah disebut. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah selama 2 bulan sembuh. Alhamdulillah. Menajat ke susu kambing. Penasaran, ini banyak sekali pelajaran yang didapat dari beliau. Kita akan dengarkan nanti nasihat dari beliau lebih banyak. Tapi kita akan sisain di segmen berikutnya ya. Sebelum itu kalau pengen minum lagi nih. Iya, Allah. minum kok. Mudah-mudahan Alhamdullah kalian jadi semua obat cobain. semua. Dari Ya. wasilah acara ini mudah-mudahan jadi Insya satu Allah, Indonesia insya Allah. mesen. Amin. Terus akhirnya jadi Masya Allah. Karena kalau kebeli, nggak buat beliau Iya, buat bangun flexing pondok. atau apa-apa. Cuman untuk bangun pondok ya. Amin. Bismillah. Jangan kemana-mana, tetap ada di acara selalu ada hikmah. Tunggu dulu ya. Bismillah. Selalu ada hikmah. Hikmah hari ini banyak banget, Masya Allah. Bagaimana perjuangan seseorang yang rela untuk capek kayak begitu, luar biasa hanya untuk ngedidik anak-anak yang bahkan anak-anak yang didiknya di luar sana pun bisa jadi nggak semuanya pengen ngaji, tapi tetap diajakin ngaji. Ya,
Kok penasaran ini, pengen minta untuk supaya Pak Nana kasih harapan dan juga nasihatnya kepada semua yang nonton ya. Supaya ya yuk di saat orang lagi sibuk-sibuknya sikut-sikutan yang penting kenyangin perut sendiri, kita mudah-mudahan bisa belajar untuk ngikutin jalan beliau ini Masya Allah. Untuk supaya ngajar ngaji jadi ilmu bagi orang banyak. Pak, coba minta nasihatnya dulu kepada semua yang nonton. Terus habis ini harapannya untuk Ponpesnya ini gimana? Dilihat ke kamera, silakan. Ya, untuk penonton semua, janganlah kita bersungkan-sungkan untuk berbagi sesama manusia. Ya, karena berbagi itu akan menimbulkan rezeki yang banyak buat kita, keberkahan juga buat kita. Sedikit pun apa yang rezeki yang kita dapat, kita ada di situ ada rezeki orang-orang yang susah, yang memerlukan lebih perlu lagi. Masya Allah. Gitu. Luar biasa. Dan harapannya apa nih Pak untuk Ponpesnya? Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi agar segera dari mana saja Allah datangkan rezeki melalui hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa untuk membangun pondok kita bersama, untuk membantu anak-anak yang fakir miskin di mana saja berada. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa tuh pemirsa. Kau juga jadi teringat bahwa ternyata Pak, kita tahu ya hadis sahihnya. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda bahwa semua nabi itu pernah menggembala kambing. Tadi Pak Nana juga cerita bahwa nanti mudah-mudahan cita-citanya nih santri tambah banyak, nanti mereka diamanahi kambing masing-masing ya Pak? Semua masing-masing kerjaan sesuai dengan masing-masing. Dikasih tanggung jawab masing-masing ya. Jadi masing-masing santri keahlian masing-masing. Baik kalau punya keahlian masing-masing boleh, tapi kalau nggak pun ada amanah untuk kayak ngurus kambing masing-masing yang dengan ya modalnya rumput ya. Dikasih rumput, gitu kambing jadi gemuk, ya luar biasanya Allah lihat ya. Kita makan rumput pahit, keracunan yang ada. Kambing makan rumput jadi susu, bisa jadi kesehatan. Bahkan juga Masya Allah kan kita tahu manfaatnya atau khasiatnya dari susu kambing ini Masya Allah, luar biasa. Ada rezeki dari Allah yang mungkin manusia meremehkan, yaitu rumput. Rumput ya? Iya. Kenapa tuh rumput? Rumput itu kalau kita kasih kambing kan jadi susu. Kambing jadi gemuk. Kemudian kita jual jadi uang. Tuh ya. Dari rumput. Kadang kita menginjak-injak aja, bahkan udah dipangkas gitu aja. Ada yang nggak suka, ada rumput dan segala macam. Rumput, Insya Allah. Dikasih kepada hewan, bisa jadi rezeki bagi manusianya. Nah, ini luar biasa. Dan yang paling penting itu dia ya. Allah nggak pernah membiarkan atau menyia-nyiakan apapun perjuangan manusia. Ini meskipun nanti pondok pesantrennya sebesar apa, atau belum jadi pun, atau berapa anak yang ngaji pun, dan ternyata yang ngajinya nggak ada yang jadi orang besar, viral, menteri pun nggak, pasti tetap jadi pahala amal soleh yang luar biasa di sisi Allah. Maka kalau misalkan kita selama ini berjuang masih ngarepnya cuma sesuatu yang receh, pengen duit, dapat dunia, jabatan, maka udah bukan waktunya. Yuk saatnya kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Masa ya harus nunggu ajal menjemput dulu? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan. Saya pengen tanya Pak, dari sudut pandang Pak Nananya, hikmahnya apa nih Pak selama ini yang pernah didapat berjuang, atau ada nasihat yang bisa dikasih lagi ke kita selama ini berjuang seperti ini dengan kambing sampai akhirnya jadi sekian banyak santri? Hikmahnya apa sejauh ini? Hikmahnya banyak sekali. Di balik kesulitan itu ada rahmat Allah. Ya. Pasti ya. Pasti ada. Jadi setiap kali ada kesulitan, justru pasti di baliknya ada banyak kemudahan. Ya. Setiap kesulitan Allah kasih kemudahan. Masya Allah. Dan udah. Oh, izin ya, orang begitu banyak orang pengen pada masuk TV. Nah ini alhamdulillah datang ke sini. Wasilahnya rumput, kambing, dan juga rahmat Allah. Banyakin anak-anak ngaji, dapat rahmat dari Allah. Amin. Dan juga sekarang alhamdulillah pasti banyak sekali orang yang mendoakan beliau. Nah pesantrennya apa tadi? Darul Ihsan. Darul Ihsan, rumah atau negeri bagi para ihsan. Ihsan itu orang-orang yang disebutkan kalau di hadis sahih, mereka beribadah seperti melihat Allah, atau jika tidak bisa seperti itu pun mereka merasa selalu dilihat oleh Allah. Pastinya pesantren itu nanti akan ada atau tidaknya itu udah Allah tentuin. 50.000 tahun sebelum orang-orang dan pesantrennya itu ada, Allah sudah takdirkan harus ada pesantren itu di situ. Amin. Sebagian orang itu cuma dipilih untuk jadi jalannya. Berarti kan yang ngebangun Allah. Tapi orang yang dipilih jalan, kecipratan pahalanya. Syaratnya satu. Tapi ngilang, jangan ngaku-ngaku. Wah, ini mah dari Allah aja. Makanya beliau dari tadi coba bilang, ini rahmat Allah, ini rahmat Allah. Maka yuk, gimana hidup kita? Udah berusaha jadi rahmat belum bagi orang lain? Padahal kita juga dapat sekian banyak rahmat dari Allah.
Masya Allah, makasih banyak Kak Nana. Insya Allah sehat selalu, udah dimudahkan terus segala Amin, perjuangannya. amin. Dan buat yang nonton, jangan kemana-mana. Selalu nantikan acara sah. Kita akan selalu hadirkan orang-orang hebat yang bisa kita belajar dari mereka. Untuk Amin. itu selalu stay tune di acara sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi